Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pertemuan kali ini saya akan memperbincangkan tentang unsur-unsur pokok advokasi kebijakan. Nah, di sini ada 6 unsur yang perlu menjadi perhatian bagi teman-teman yang berkeinginan atau ingin membangun komunikasi advokasi dalam bidang apapun ya, terkait dengan apakah itu tentang kebijakan publik, apakah itu tentang perencanaan pembangunan, perencanaan kegiatan kantor ya. Perlu kiranya kita memperjuangkan ide-ide positif yang barangkali orang lain belum dapat melihat dan membuktikan dari ide-ide yang kita kemukakan. Sehingga kita butuh kemampuan untuk mengkomunikasikan, orang menjadi percaya, mengikuti ide-ide kita, dan otomatis nanti dalam implementasinya akan lebih mudah karena mendapat dukungan secara baik oleh orang-orang yang menyanggupi untuk melaksanakan dan juga ikut dalam penyusunan perencanaan berdasarkan ide-ide dan gagasan yang kita miliki. Yang pertama unsurnya adalah proses advokasi ini merupakan proses yang terencana dan sistematis, sehingga nanti apapun yang dilakukan itu harus memiliki tahapan-tahapan yang jelas, sehingga manakala harus diikuti oleh orang lain yang tidak memahami gagasan kita, maka kita akan membuat rincian-rincian daripada proses yang akan kita sampaikan di dalam advokasi kebijakan. Yang kedua, advokasi kebijakan itu adalah untuk bertujuan memperbaiki dan mengubah suatu kebijakan. Sehingga perlu pemahaman yang jelas bahwa setiap orang yang melakukan advokasi itu adalah akan melakukan perubahan, menyampaikan ide-ide gagasan yang baik untuk memperbaiki suatu masalah organisasi, memperbaiki perencanaan yang kurang produktif sebelumnya. Yang ketiga, kebijakan publik sebagai sasaran advokasi. Dalam pengertian ini tercakup pula pembuatan suatu kebijakan publik bagi kepentingan bersama yang sebelumnya tidak ada. Jadi ada 2 sisi yang ingin dikembangkan. Ketika kita punya gagasan sebelumnya belum ada, berarti kita akan menciptakan suatu output yang berupa kebijakan publik dari segala persoalan-persoalan yang dimiliki oleh masyarakat, organisasi maupun organisasi perusahaan-perusahaan. Yang kedua adalah memperbaiki kebijakan-kebijakan atau perencanaan yang sudah ada, sehingga perlu advokasi dengan terencana dan bertahap untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kita tempuh itu akan mencapai tujuan yang kita tentukan sebelumnya. Yang keempat, kehendak merupakan aspirasi atau materi yang didesakkan atau alternatif yang didesakkan untuk menggantikan kebijakan lama atau ditetapkan sebagai kebijakan baru. Jadi ide dan gagasan atau perencanaan seseorang individu ataupun kelompok ini adalah kita pahami bahwa kita harus memaksakan posisi ide dan gagasan kita harus masukkan dalam sistem perencanaan publik yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan, sehingga perlu strategi yang handal supaya gagasan dan ide perbaikan yang kita kemukakan itu mendapat dukungan dengan penuh, baik dari sisi SDM maupun dari sisi anggaran. Pihak yang melakukan advokasi mendesakkan kepentingan. Juga seringkali perjuangan kelas untuk memperbaiki kondisi kelas tersebut, misalnya kelompok masyarakat miskin, mereka sering memperjuangkan dirinya melalui perwakilannya, menyampaikan kesedihannya melalui perwakilannya untuk diperjuangkan secara terus-menerus, konsisten dan terencana,
yang tidak hanya memakan waktu dalam waktu sebulan tetapi bisa bertahun-tahun untuk menghasilkan perubahan atau reformasi dalam sebuah kebijakan pemerintah. Juga bahwa kita pahami dalam setiap gagasan itu yang kita perjuangkan, misalnya kaum buruh, kita sering melihat pada hari buruh itu berdemo, ya. Sebenarnya demo itu adalah sebuah output, tidak serta-merta terjadi pada saat itu. Ini adalah salah satu bentuk advokasi kebijakan non-litigasi. Jadi sebenarnya demo itu sudah dirancang sedemikian rupa dalam waktu yang lama, melibatkan pemikiran yang tajam dari para tokoh-tokoh atau orator yang berpengalaman, kemudian menghabiskan waktu-waktu untuk pertemuan di antara koordinator dan jejaringnya, kemudian juga didukung oleh anggaran yang cukup sehingga terjadilah pada saat hari H itu demo yang dalam jumlah yang cukup besar. Pihak yang diadvokasi didesak untuk melakukan perubahan atau menetapkan kebijakan. Siapa sasaran yang kita ingin advokasi? Tentu kita sudah merinci, ya, mendeskripsikan, ya, sasaran-sasaran yang ingin kita capai sebagai penentu kebijakan tersebut. Yang pertama adalah DPR kalau di tingkat pusat, DPRD kalau tingkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa sampai ke tingkat RT. Jadi apakah kebijakan itu? Jadi sesuatu yang memang menyangkut kepentingan kita. Apa yang dibuat oleh ketua RT sehingga bisa mengekang dan mengendalikan kepentingan-kepentingan kita yang barangkali kita rasakan merugikan bagi kita. Misalnya pembagian sembako yang tidak sesuai, yang mestinya orang yang tidak beruntung dapat tapi malah dibagi rata, sehingga merugikan bagi pihak-pihak yang kurang beruntung atau miskin. Jadi ketika dibagi rata, ya, yang kekaya mendapatkan sesuatu yang sedikit, dia tidak merasa mendapat bantuan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi orang miskin pun apalagi tidak merasakan mendapat bantuan karena dibagi merata oleh jumlah penduduk. Mestinya orang miskin bisa terbantu kalau kita sasarannya adalah orang-orang miskin saja, sehingga jumlah bantuan itu mencukupi untuk dipergunakan oleh yang membutuhkan itu dalam kurun waktu 1 bulan. Tetapi karena dibagi rata, akhirnya hanya cukup 1 minggu. Tentu ini adalah merupakan kebijakan yang merugikan, yang perlu diadvokasi. Bisa juga memperbaiki sistem distribusi berikutnya atau di stop sama sekali sehingga dibuat regulasi yang jelas yang dilakukan oleh ketua RT. Jadi dari tingkat bawah pun kita bisa melakukan perubahan-perubahan atau mengajukan perubahan-perubahan terhadap beberapa keputusan yang diambil oleh para pimpinan organisasi di tingkat bawah. Nah, kita lihat sekarang bagaimana struktur advokasi kebijakan yang dilakukan. Biasanya orang-orang yang mempelopori advokasi kebijakan ini adalah orang-orang berduit, orang-orang yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah tingkat pusat. Siapakah dia? Biasanya adalah para pengusaha. Jarang sekali tokoh-tokoh orang miskin atau tokoh-tokoh masyarakat melakukan advokasi sampai melakukan demo besar-besaran. Karena dari sisi anggaran tidak bisa tercukupi, dari sisi pengerahan massa juga tidak memungkinkan. Hanya orang-orang yang terkait dengan usaha-usaha yang skala besar inilah sering sekali melakukan advokasi kebijakan dengan persiapan yang cukup, dengan memiliki SDM yang cukup dan menggerakkan jejaring
menggerakkan jejaring dan menggerakkan peserta, apakah itu yang dilibatkan masyarakat, alih-alih dengan alasan bahwa demi masyarakat mereka melakukan gerakan dan melakukan propaganda yang masuk akal, sehingga banyaklah orang-orang yang sebenarnya tidak paham apa sih sebenarnya yang diperjuangkan ikut serta di dalamnya. Jadi banyak sekali rekan-rekan masyarakat ikut berdemo, tetapi dia murni untuk memperjuangkan dirinya, padahal ada kebijakan besar yang ingin disasar oleh kelompok-kelompok berbisnis yang membiayai kegiatan tersebut. Nah, di situ ada organisasi bisnis, ya, organisasi pengusaha yang memiliki kecukupan modal, memiliki kecukupan kepentingan, yang merasa terdampak oleh sebuah kebijakan, yang merasa juga terdampak karena tidak adanya pengaturan. Bisa saja belum ada kebijakannya, sehingga usaha-usaha yang mereka lakukan itu merasa tidak terlindungi oleh kebijakan tertentu, sehingga mengusulkan kebijakan-kebijakan penguatan dan perlindungan terhadap usaha-usaha mereka. Nah, mereka akan membuat komite. Jadi komite-komite bisa berada di tingkat pusat. Mungkin sering kita dengar ada komite 5, komite 7, komite 9. Sesuai dengan jumlah provinsi, bisa saja kalau perusahaannya berada di seluruh Indonesia. Ya, bisa juga anggota-anggota komite itu berada di daerah-daerah. Di pusat pengendali mungkin ada 3 orang, sehingga mereka bisa merekrut peserta di daerah. Yang biasanya banyak dilibatkan adalah kawan-kawan dari media massa yang juga setuju atau segaris bahwa memiliki pandangan tertentu pada sebuah kebijakan untuk dilakukan perubahan. Kemudian sering juga harus memiliki staf khusus yang nanti akan melakukan koordinasi, mencatat semua kepentingan-kepentingannya, mencatat semua kepentingan-kepentingan seluruh daerah, mencatat anggota-anggota di seluruh daerah, sehingga kadangkala struktur advokasi kebijakan ini menjadi organisasi formal yang kuat dan memiliki pembiayaan yang cukup kuat. Ya. Kemudian anggota komite, kemudian ada konsultan, ada tenaga ahli yang bergerak sebagai orator, yang bergerak sebagai pemikir, yang bergerak sebagai survei. Jadi juga bisa melibatkan survei untuk mematangkan propaganda-propaganda yang ingin dia sampaikan. Berdasarkan survei inilah nanti disampaikan, mereka memilah hasil survei itu untuk kepentingan-kepentingan mereka. Bagaimana supaya kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan organisasi bisnis ini bisa dipengaruhi dengan hasil-hasil survei yang mereka lakukan. Ya. Nah, ini salah satu dari bentuk atau struktur dari advokasi kebijakan ini. Apa yang menjadi tugas dari komite atau ketua komite? Keahlian membangun tim. Jadi ketua tim, bisa saja ketua tim bukan dari perusahaan, tapi dia menunjuk seorang ahli, ya, seorang pakar yang dipercaya oleh publik untuk menggerakkan. Ya, meskipun dia bukan pengusahanya sendiri, tapi beberapa pengusaha mengumpulkan dana untuk mencari tim itu sendiri, bagaimana supaya advokasi kebijakan itu bisa dilaksanakan. Tetapi untuk misalnya kalau di tingkat desa kita melakukan advokasi kebijakan, mungkin kita akan mengumpulkan segelintir orang yang memiliki kepentingan yang sama untuk membicarakan dengan menggali fakta-fakta yang ada secara sederhana, sehingga mempengaruhi tingkat keputusan di tingkat desa maupun di tingkat RT yang paling terbawah sekalipun. Jadi rekan mahasiswa, kepentingan advokasi kebijakan ini tidak hanya dipentingkan oleh orang-orang yang ingin melakukan perubahan kebijakan-kebijakan di tingkat daerah, provinsi maupun tingkat nasional.
Tapi keahlian di bidang komunikasi advokasi ini bisa kita gunakan untuk memperjuangkan ide dan gagasan kita di dalam organisasi. Memperjuangkan hak-hak kita atau kelompok kita di dalam kepentingan di desa. Memperjuangkan hak-hak kita dalam kepentingan sebagai mahasiswa di kampus. Ya. Jadi kita tidak perlu harus memiliki pakar dan sebagainya, tetapi bagaimana Anda bisa merekrut orang-orang yang merasa berkepentingan yang sama, lalu menggali informasi-informasi yang mendukung supaya gagasan kita bisa terlaksana. Mengangkat ketua, koordinator atau komite untuk memimpin gerakan kita. Jadi mereka harus memahami secara mendalam lingkungan pembuatan kebijakan. Jadi ketua komite kalau di tingkat daerah itu dia paling tidak sudah pernah mengerjakan atau terlibat aktif di dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah daerah. Ya. Atau dia pakar yang sudah banyak sekali atau sering menjadi konsultan di bidang kebijakan daerah. Koneksi yang diperlukan dengan para pembuat kebijakan yang relevan. Dia juga banyak bergaul dengan orang-orang yang sering mengerjakan kebijakan di daerah yang kita akan analisis dan kita berikan advokasi kebijakan. Sehingga ketika kita punya ide-ide yang bagus untuk melakukan tatanan dan perubahan, kita sering sekali sudah berkomunikasi dengan orang-orang dalam, baik dari eksekutif maupun legislatif, membicarakan hal yang sama. Sehingga nanti suatu ketika ide mereka merasa satu atau linier, merasa satu gagasan. Begitu kita masuk memperjuangkan perubahan kebijakan, sudah ada orang dalam yang mengerti dan ikut menimbrung memberikan gagasan yang sama, sehingga akan sedikit mengalami kendala di dalam proses pengajuan perubahan ataupun di dalam proses perjuangan di tingkat para pembuat kebijakan. Koneksi yang diperlukan, kemudian memiliki hubungan kerja yang baik dengan pimpinan asosiasi. Nah, para penggerak advokasi kebijakan ini atau ketua komite juga harus memahami rekan-rekan yang bekerja sama untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui asosiasi. Dia tahu persis apa yang diinginkan oleh asosiasi. Dia tahu persis anggotanya kayak apa dipengaruhi oleh kebijakan publik. Dia tahu persis kepentingan-kepentingan anggota yang harus diperjuangkan melalui kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Jadi secara umum tidak saja ketua komite mengenal kondisi organisasi dari orang-orang yang akan berjuang itu, juga dia mengetahui sedikit banyak tentang anggota-anggota dari organisasi-organisasi yang ikut berjuang. Jadi kalau perusahaan A, dia sedikit banyak juga tahu bagaimana kondisi karyawannya, anggota organisasi perusahaan A itu. Kemudian juga perusahaan B paling tidak saja dia mengenal manajernya, tetapi juga mengenal bagaimana desain organisasi di dalam perusahaan itu. Sehingga persis kenapa kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah daerah itu berdampak terhadap beberapa organisasi yang ikut berjuang tersebut. Kemudian anggota komite advokasi bisa saja adalah ketua-ketua dari organisasi ke organisasi atau perusahaan-perusahaan yang ikut berjuang. Atau mereka menunjuk perwakilan-perwakilan yang handal untuk duduk sebagai anggota komite. Bisa dari dalam organisasinya, bisa juga dari para pakar yang mereka percaya untuk mewakili dia duduk di komite tersebut. Jadi anggota ini dengan syarat memiliki kemampuan melakukan riset tentang isu-isu yang relevan dengan asosiasi. Jadi mereka sudah biasa melakukan survei, mereka sudah biasa menggali informasi-informasi apa yang patut dibicarakan, apa yang patut diperjuangkan, mana-mana yang harus didanai dan sebagainya, siapa yang harus diajak
berkomunikasi, ya. Kemudian kemampuan public relation dan penguasaan media yang baik. Jadi dia bisa membuat press release. Dia juga tahu siapa saja yang bisa kira-kira menyiarkan, mempublikasikan hasil-hasil kerja mereka. Ya. Jadi sudah banyak bergaul dengan wartawan, ya, tahu wartawan-wartawan yang selaras dengan ide kita, ya. Sehingga tidak akan mendapatkan kesulitan dan tidak perlu biaya yang cukup mahal untuk mempublikasikan kepentingan-kepentingan sebagai advokasi kebijakan. Kapasitas untuk membentuk koalisi, mengetahui segala seluk-beluk pemasaran. Ya. Jadi mereka memiliki kapasitas untuk bisa mewakili organisasi. Jadi jangan sampai menunjuk orang, ketika mengambil keputusan dia masih tanya pada pimpinannya, ya. Padahal mereka sudah ditunjuk mewakili, ya. Jangan sampai misalnya kalau jadi anggota DPR, ketika diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, dia minta dulu reses ke bawah untuk nanyakan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat. Padahal mereka sudah menjadi perwakilan dan dipercaya untuk bekerja keras untuk kepentingan-kepentingan mereka. Artinya orang yang mewakili ini sudah memahami betul apa yang harus dilakukan di dalam koalisi itu. Keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk menyelamatkan perusahaan kita. Karena kita sudah dipercaya untuk mewakili kepentingan itu. Kemudian pemasaran. Jadi dia juga paham betul dampak-dampak yang dipengaruhi oleh sebuah kebijakan. Siapa saja yang klien yang dia layani. Bagaimana dampaknya terhadap kepentingan-kepentingan klien yang nanti berdampak keras terhadap perusahaan tersebut. Ya. Jadi meskipun misalnya nanti dampaknya tidak langsung kepada perusahaan dari kebijakan tersebut, bisa saja juga berpengaruh terhadap penduduk atau klien dari perusahaan tersebut. Ya, katakanlah misalnya seperti sekarang pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang keras, ya, menagih pembayaran kredit terhadap masyarakat debitur. Ya. Nah, ini ketika didengar informasi seperti itu, maka dengan serempak dan serta-merta para debitur itu akan memanfaatkan kondisi ini. Nah, kebijakan tersebut tentu nanti akan, meskipun tidak langsung, himbauan itu akan berpengaruh terhadap kebijakan daripada perusahaan, tetapi masyarakat sudah mengambil tindakan yang berpengaruh terhadap kegiatan yang diambil oleh para perusahaan atau bank. Ya. Jadi padahal kebijakan itu tidak ditujukan kepada kita, tetapi itu adalah himbauan kepada masyarakat yang juga berpengaruh terhadap kondisi perbankan yang ada di Indonesia. Nah, sehingga hal-hal seperti ini perlu diperjuangkan oleh para pengusaha untuk melakukan advokasi sehingga ada keberimbangan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, kita tidak boleh memungut, lalu kita diberikan kebijakan lain berupa bantuan modal, ya, berupa bantuan cadangan likuiditas misalnya oleh pemerintah kepada perusahaan. Apakah itu sifatnya meminjam dengan bunga lunak sehingga perusahaan-perusahaan bersangkutan tidak bisa gulung tikar. Nah, kemampuan untuk memperluas jaringan dengan para pembuat kebijakan dan bekerja sama dengan para staf pembuat kebijakan. Jadi kepentingan kita untuk berjuang tidak sekedar demo, tetapi harus menghasilkan perubahan sebuah kebijakan secara tertulis dan formal. Tentu kita harus memahami betul apa yang dibutuhkan
untuk diperjuangkan dan mendapat sambutan dari para pembuat kebijakan serta anggota yang menyelesaikan draft kebijakan tersebut. Ya. Bila perlu kita sudah berkomunikasi secara intens sehingga mereka memahami tidak saja dari tingkat pimpinan, termasuk juga realisasi melalui staf-staf administrasi daripada para pembuat kebijakan publik. Selanjutnya unsur lain yang dibutuhkan adalah komite akan menentukan seberapa banyak staf ya. Jadi adalah staf atau konsultan dari luar organisasi sesuai dengan anggaran dan pokok permasalahan yang ditangani. Jadi kalau semakin besar cakupan yang kita butuhkan atau kebijakan yang kita buat dari tingkat daerah, katakanlah dari tingkat desa, daerah, provinsi sampai ke tingkat pusat, tentu jenjang daripada staf dan staf ahli itu dibutuhkan dengan berbagai macam keahlian dan banyak ya. Dan mungkin akan terdistribusi di daerah-daerah. Apakah itu staf yang digaji? Biasanya kalau perusahaan swasta mungkin itu melibatkan dengan keuangan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan sosial mungkin mereka di situ terdiri dari relawan-relawan yang memahami bahwa kepentingan itu harus diperjuangkan meskipun tidak ada dana yang cukup. Misalnya kalau memperjuangkan tentang kenaikan gaji buruh, ini biasanya dilakukan oleh para relawan karena buruh tidak didukung oleh perusahaan dan tidak didukung oleh sumber dana yang cukup ya, sehingga perjuangan keras yang dilakukan oleh kaum buruh sampai ke tingkat nasional bahkan sampai menimbulkan korban itu murni dilakukan oleh para relawan yang benar-benar ingin memperjuangkan nasib mereka. Barangkali relawan itu bisa berasal dari buruh itu sendiri, bisa juga dari luar buruh yang betul-betul memahami dan peduli terhadap kondisi kaum buruh. Sebaliknya kalau memperjuangkan kepentingan perusahaan, misalnya penurunan pajak, ya, penurunan harga BBM, kemudian juga penurunan sistem administrasi, penyederhanaan dan sebagainya, itu perjuangannya tidak saja dilakukan di tingkat lokal tetapi juga sudah masuk ke dalam ranah pembuat kebijakan publik melalui sidang DPR. Jadi biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk bisa masuk atau didengar pendapatnya di kancah pembuatan kebijakan publik di tingkat nasional. Memperkerjakan ahli hukum dan advokasi untuk merancang dokumen atau peraturan atau untuk menangani permasalahan-permasalahan tertentu. Beberapa anggota komite harus ditugaskan sebagai pengawas yang bertanggung jawab memantau apa yang terjadi terkait isu tertentu. Jadi tadi selain staf ahli kita juga harus memiliki advokat atau ahli hukum untuk bisa mengerjakan draft-draft perjuangan atau seketika melakukan perjuangan terjadi persoalan-persoalan hukum di dalamnya. Ya. Kemudian anggota komite selain mengawasi kegiatan, ya, memprediksi kegiatan, memantau kegiatan, monitoring kegiatan sampai di mana, siapa saja yang terlibat, juga memantau perkembangan isu. Ya, jangan sampai apa yang kita berjuangkan tiba-tiba sebenarnya sudah ada perubahan di tengah-tengah perjalanan sebelum kita melakukan perjuangan yang keras. Ya. Jadi kita belum pernah masuk ke Senayan ikut terlibat dalam dengar pendapat, tetapi tiba-tiba pemerintah dengan sendirinya sudah melakukan pergeseran ataupun mereformasi kebijakannya sendiri, sehingga perjuangan kita sudah tidak relevan lagi.
otomatis kegiatan advokasi terhadap kebijakan tersebut sudah bisa dihentikan. Kemudian catatan penting lainnya adalah begitu komite advokasi dibentuk dan staf direkrut, maka ketua komite harus segera melakukan berbagai diskusi dengan para anggota dan stafnya. Membuat rencana jadwal rapat berkala secara konsisten. Rapat berkala akan berguna untuk memastikan terbentuknya kolaborasi yang efektif dan segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi dalam pertemuan rapat-rapat awal itu tentu nanti ada yang namanya brainstorming, ya, adu gagasan dan sebagainya. Bisa saja koalisi kita bertambah atau koalisi kita berkurang. Ya, mungkin saja di situ sifatnya lebih mementingkan suatu perusahaan tertentu untuk berjuang, ya, tidak mengcover seluruh asosiasi yang ikut mendukung kegiatan tersebut, nantinya bisa berkurang. Tetapi setelah rapat pertama tiba-tiba perusahaan-perusahaan lain yang baru mendengar, wait and see saja, ingin mendengar dan melihat saja, awalnya dia tidak bergabung dalam asosiasi tersebut. Ketika dipaparkan tujuannya menyentuh kepentingan organisasi mereka atau perusahaan mereka, maka mereka akan ikut bergabung di dalam asosiasi kita. Ini akan menambah jumlah daripada tim atau asosiasi untuk melakukan perjuangan secara bersama-sama. Frekuensi pertemuan diatur sesuai dengan banyaknya kegiatan sehingga memungkinkan untuk berubah setiap waktu. Nah, lalu kita bicarakan soal anggaran. Komite advokasi perlu mengalokasikan sumber-sumber dana untuk memastikan apakah strategi advokasi realistis, perlunya modifikasi atau tidak, mempertimbangkan dilanjutkan, ditunda, atau ditambahkan kegiatan. Nah, ketika kita sudah di asosiasi sepakat untuk berjuang bersama-sama, tentu mereka akan menggali dana bersama-sama. Apakah mereka akan datangkan dari perusahaannya, apakah mereka akan memotong dari staf-staf pegawainya, apakah dia juga ingin merekrut teman-teman asosiasi lain seperti misalnya kelompok wartawan, kelompok media, supaya ketika nanti mempublikasikan hasil-hasil dari advokasi kebijakannya itu tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, ya. Kemudian dia juga merekrut perusahaan-perusahaan lain yang tidak ada hubungannya sama sekali. Misalnya kalau perusahaan tentang Unilever misalnya, tetapi dia merekrut juga perusahaan tentang makanan siap saji misalnya, yang bertujuan untuk nanti bagaimana dia mengolah informasi itu, bahwasanya juga perusahaan-perusahaan makanan itu nanti akan tersentuh atau berdampak tentang kebijakan tersebut, sehingga nanti dukungannya paling tidak adalah berupa konsumsi. Kemudian kalau memerlukan gerakan massa lintas daerah, kita memerlukan transportasi. Bagaimana kita merekrut perusahaan-perusahaan transportasi supaya pembiayaan terkait dengan transportasi bisa berkurang. Bagaimana juga kita merekrut perusahaan-perusahaan akomodasi, penerbangan, sehingga nanti advokasi kebijakan kita bisa berjuang secara cepat tanpa melibatkan anggaran yang cukup besar. Jadi advokasinya sudah ada yang menanggung, mungkin nanti membayar setengah dan sebagainya atau gratis sama sekali, ya, untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Anggaran terperinci perlu dibuat yang memuat indikasi line item spesifik mengenai alokasi waktu serta pendanaan yang akan diberikan pada setiap kegiatan ketika melakukan advokasi setiap permasalahan. Jadi dengan bantuan digital banyak orang yang dilibatkan, berapa akomodasi yang dibutuhkan, transportasi yang dibutuhkan, konsumsi yang dibutuhkan bisa dihitung dalam hitungan waktu yang tidak lama. Ya.
Lalu setelah ketemu angka besar, dari mana anggaran itu akan didapat? Kalau urunan dari para asosiasi ini, tidak mungkin. Maka adalah cara-cara yang seperti saya sampaikan tadi. Merekrut perusahaan-perusahaan lain yang tersentuh atau kena dampak dari kebijakan bersangkutan. Hingga nanti masing-masing berkontribusi untuk memperjuangkan hak-hak perbaikan terhadap kebijakan yang berdampak secara negatif terhadap perusahaan bersangkutan atau organisasi bersangkutan. Nah, inilah beberapa langkah dan unsur-unsur yang perlu diperhatikan sehingga nanti kita bisa mencapai kata sepakat dan berani melakukan advokasi kebijakan. Tentu nanti kita menyesuaikan dengan kemampuan ya. Kalau kita kemampuannya sekupnya adalah desa, ya di tingkat desa kita berjuang. Ya, kalau kita kemampuannya di sekup organisasi pemerintah daerah, di tingkat organisasi pemerintah daerah kita berjuang menyampaikan ide dan gagasan supaya bisa berkembang dan selalu menuju kepada perbaikan terhadap hasil-hasil dari sebuah kebijakan publik. Dalam menentukan anggaran ada beberapa langkah yang perlu kita capai. Yang pertama, strategi kita harus bangun secara realistis. Ya seperti tadi, sesuai dengan kemampuan dan posisi serta kedudukan kita. Ya boleh saja kita mendukung perjuangan secara nasional, tapi kita sebagai pribadi, kapasitas kita hanya di kampus. Misalnya kalau perjuangan tentang buruh, maka kita akan merekrut teman-teman kampus ikut mendorong supaya kebijakan tentang buruh itu menjadi lebih baik, UMR-nya semakin meningkat, tidak hanya tergantung pada tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pengusaha yang menginginkan UMR itu selalu standar, bahkan kalau bisa diturunkan. Ini suatu kepentingan yang sangat berbeda yang tidak akan mungkin pernah ketemu. Maka diperlukanlah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh buruh, yang dibantu oleh komponen-komponen masyarakat untuk yang peduli dan memperhatikan kepentingan-kepentingan nasional. Karena mau tidak mau, kalau buruh digaji rendah, suatu saat kita sebagai mahasiswa selesai bekerja atau menyelesaikan studi, tentu kita juga akan mendapatkan upah buruh yang sangat murah. Maka ini kita harus pahami, ketika mereka berjuang, kita harus menggali ide-ide gagasan yang positif, tidak saja memprotes terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, tetapi memberi solusi bagaimana caranya meningkatkan upah buruh itu. Sebagai mahasiswa yang cerdas cendekiawan atau dosen-dosen yang cendekiawan tidak hanya mengkritik pemerintah, tetapi memberikan solusi apa yang harus dilakukan melalui advokasi kebijakan tersebut. Tentu pihak-pihak yang dikritik akan menanyakan, kalau kita dituntut kenaikan UMR, dari mana Anda bisa menghitung kenaikan tersebut? Itu pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh para pejuang kebijakan ini. Jadi tidak hanya memprotes seperti dilakukan oleh orang-orang lain, tetapi advokasi kebijakan ini juga memberikan solusi yang harus ditindak, yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Yang kedua adalah strategi mereka perlu dimodifikasi. Nah seperti tadi, kita harus mengkaitkan dengan perusahaan-perusahaan lain, ya, mengkaitkan dengan media massa, mengkaitkan dengan media elektronik. Ya. Kegiatan tertentu perlu dihilangkan atau ditunda. Hal-hal yang menghabiskan energi cukup banyak, tetapi dampak kerjanya tidak real atau tidak berdampak sama sekali, maka kita harus pintar mengurangi. Orang-orang yang hanya berbicara tanpa gerak, SDM yang terlibat juga bisa kita cermati, kita kurangi. Perusahaan-perusahaan yang hanya ingin ikut mendompleng sebagai penumpang gelap atau pre-rider juga kita gising atau kita coret mereka. Jadi yang betul-betul ingin berjuang dan memberi kontribusi yang cukup, kita ajak bekerja sama. Kegiatan tertentu dapat ditambahkan. Ketika misalnya kita meyakini perjuangan kita baik, masyarakat juga memberi dukungan sangat positif,
ya, pendanaan mengalir, transportasi dukungan mengalir, ya, bahkan akomodasi juga tersedia, maka kita bisa menambahkan agenda-agenda yang lain yang bisa kita kerjakan di dalam satu rangkaian kegiatan advokasi kebijakan. Demikianlah unsur-unsur pokok advokasi yang bisa Anda cermati dan bisa dijadikan bahan diskusi ketika kita suatu saat menjadi para pejuang ide atau gagasan dimanapun Anda berada. Tentu kehidupan ini tidak lebih dari memperjuangkan kepentingan, kebutuhan gagasan yang tentunya gagasan yang kita sampaikan itu harusnya berdampak, memberi makna lebih banyak daripada mudaratnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Dan kita tutup dengan ucapan selamat siang. Dan semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan dalam materi yang berbeda. Terima kasih.